Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Pak Aep, anggota EduTech Madrasah Indonesia. Sahabat sekalian, sebagaimana diketahui dan dirasakan, COVID-19 terus mempengaruhi orang di seluruh dunia. Karena itu, papan tulis digital dipandang akan menjadi solusi bagi ribuan sekolah atau madrasah dan guru sebagai alat utama untuk memberikan pengalaman belajar jarak jauh terbaik dan untuk membantu peserta didik tetap terlibat selama pembelajaran jarak jauh tersebut. Ini adalah bahasan part 2 lanjutan video sebelumnya yang linknya bisa dilihat pada deskripsi video ini. Yuk kita buka. MS Whiteboard sebagai kanvas tanpa batas tempat imajinasi, memiliki ruang untuk tumbuh termasuk ketik, catatan tempel, gambar, atau tambahkan catatan dalam bentuk file. Mulai dengan yang pertama, menu insert, add text, dan mulailah kita menulis. Kita pindahkan dengan cara geser. Ada apa dengan MS Whiteboard? Jangan khawatir, ketik teks tidak lengkap, so masih bisa diedit. Klik, nah ini edit. Misalkan kita mengedit ini, jadi Microsoft. Ada apa dengan Microsoft Whiteboard? Karena Whiteboard bisa berkolaborasi dengan orang lain. Pada tag hasil ketikan, misalkan ini ketikan orang lain, kita bisa tambahkan ikon like. Nah, ini kita tambahkan ikon like. Nah, gak ada yang like satu, atau kita melike tulisan orang lain. Kita juga bisa mengganti warna teks. Warna teks kita ganti teks color, jadi warna kuning atau warna biru. Dan untuk keperluan tertentu kita pun bisa copy paste catatan tempel ini. Kita copy, kemudian pilih tempat yang kita inginkan. Nah, nih. Bahkan memang tidak dibutuhkan, kita delete. Atau seperti pada pembelajaran tadi dengan pena, ini di sini pun ada menu cut. Menu cut, pilih tempat di mana mau ditempatkan, paste. Nah, begitu. Pindahkan dengan cara digusur. Ada lagi menu. Nah, ini ada lagi alternatif teks seperti tadi. Seperti tadi pada pena, ini alternatif teks itu deskripsi dari pesan tempel ini. Hanya nanti tidak tertampilkan alternatif ini, jadi teksnya disembunyikan. Di sini di sampingnya ada EndNote, catatan tempel. Kalau tadi teks, menemukan teks, kan ini tambah serem. Kita lihat bedanya, ya. Kita lihat bedanya. Ini catatan tempel untuk sepertinya ini untuk menuliskan, menempelkan pemikiran, pembentukan pikiran atau menyoroti topik ketika kita berkolaborasi dengan yang lain. Misalkan kita tulis, jangan lupa sarapan pagi ya, agar ada asupan gizi sebelum memulai aktivitas
keseharian kita. Dan jangan lupa tersenyum agar bahagia, karena kebahagiaan menaikkan imunitas yang kita butuhkan. Melihat preview ini tentunya akan lebih pas jika pesan tidak terlalu panjang, karena tempatnya ini tidak bisa disesuaikan dengan panjang tulisan, hanya bisa diperbesar. Hanya bisa diperbesar atau diubah tampilan miring. Nah, tuh. Kita double klik kalau kita akan membaca atasnya. Nah, itu. Ya, baiknya pesan tempel ini ya pendek saja. Nah, kalau memang bisa. Nah, di sini kita bisa edit sebagai penulis pesan, bisa kita mengedit tulisan ini, misalkan untuk memperpendek atau mengubah, dan kita juga bisa memberikan reaksi, ya, berikan reaksi ini misalkan penting, like, atau pesan ini pesan dari orang lain, kita memberikan reaksi positif dengan memberikan ikon like. Kalau tadi di pesan, kalau tadi di add tag ini ya, teks atau di pena, kita bisa merubah tulisan. Nah, sementara di sini kalau pada pesan tempel bukan tulisan yang dirubah, tetapi backgroundnya yang dirubah. Nah, dirubah warna maksudnya. Dan untuk memberikan sorotan supaya dibaca orang bahwa ini pesan-pesan tempel ini adalah penting. Sini juga ada copy, ya, ada delete, cut, ada immersive reader juga, dan juga ada alternatif teks. Ini pesan tempel. Kita lihat aja. Nah, lebih menonjol. Nah, perhatikan ini, ada garis-garis, ini namanya snapping. Lihat pengaturan tadi belum ya, snapping nih, objek snapping. Perhatikan bedanya. Kita pindahkan, nah ini, kita pindahkan bebas kemana saja. Sekarang kita lihat kalau objek snappingnya kita aktifkan. Jika objek snapping diaktifkan, maka nah ini ada batasan-batasan. Nah, ada batasan-batasan sehingga kita bisa membuat pesan teks ini kalau digeser-geser ujung kanan ini lurus dengan ujung kanan dari teks, atau kita menginginkan ini sejajar dengan gambar, atau disimpan di tengah-tengah gambar. Itu objek snapping. Pesan tempel ini image menu gambar. Di Microsoft Whiteboard kita bisa menyisipkan gambar. Klik gambar, kita bisa mengambil gambar dari komputer, dari image, dari Bing, atau menggunakan webcam. Ini dari kamera, ya, kita bisa ambil dari kamera. Ambil dari Bing saja ya. Bing. Sini silakan telusuri kita mau menampilkan apa. Ya. Mau menampilkan apa? Misalkan hari bunga Desember. Membutuhkan mana bunga Desember ini ya.
kita bebas pilih mau yang mana. Misalkan kita pilih ini ya, tambahkan. Nah, sudah ditambahkan. Jika perlu ini kita perbesar. Kalau diperbesar tentunya akan tutup. Ya. Di sini perhatikan. Nah, kita perkecil dulu. Di gambar baik dengan library image atau kamera ada fasilitas engrave. Kita copy dulu gambarnya. Nah, ini ada fasilitas engrave. Engrave itu untuk mengubah gambar menjadi tulisan, menjadi goresan. Jadi goresan. Kalau gambarnya bagus, sepertinya ininya juga kan lebih bagus lagi. Akan lebih mirip. Nah, kita hapus saja, kita delete. Gambar, jika gambarnya ini gambar yang bagus, layak dijadikan background, kita bisa kunci gambar ini sebagai background. Lock to background. Perbesar ya. Kita coba perbesar dulu gambarnya. Nah, lock to background. Nah, maka gambar tadi menjadi background. Background dari ini. Kalau memang bagus, kita tidak menginginkan background dari sini, ya. Tidak menginginkan background dari yang ada. Kita gunakan background dari gambar yang kita miliki. Kalau memang kita memilikinya. Nah, untuk membuka kunci ini, jika memang tidak dikehendaki, ternyata hasilnya ini malah tulisan jadi tidak terlihat dan sebagainya, kita buka saja kuncinya. Kita klik kanan di gambar, kemudian unlock. Nah, di unlock. Kita perkecil. Ini ada gambar saja. Kita simpan di sini. Ini di tengah-tengah teks. Kita menyimpannya di tengah-tengah teks. Ada alternatif teks juga di sini. Kalau memang mau ditambahkan alternatif teks, misalkan gambarnya berupa pelajaran, ya, materi matematika, misalkan ada sebuah gambar bersama kuadrat, ya, atau di biologi misalkan ada gambar bunga seperti ini, kita tuliskan deskripsinya pada alternatif teks. Perlakuan untuk gambar yang disisipkan tadi kita ketahui ini ada fasilitas engrave. Ya, engrave kita manfaatkan untuk dalam matematika misalkan, kita misalkan memberikan soal supaya tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama untuk menulis, kita gunakan gambar dari PDF yang di foto. Kita ambil soalnya, kita gunakan snipping untuk kita ambil soal yang nomor 3. Nah, kita manfaatkan engrave-nya untuk ini, di copy, kemudian kita lakukan paste di sini. Nah, perbesar, kita simpan di sini.
Ini pesan tempelnya kita perkecil, kita simpan di sini ya. Itu yang pesan penting. Diberikan 4 titik. Nah, ini gambar walaupun dari PDF, tapi kita di foto. Karena ini semua gambar, kita bisa encrypt. Nah, sekarang jadi berubah. Ini bukan lagi gambar, ya, bukan lagi gambar, tetapi tulisan. Ini tulisan. Kita ubah tulisannya, ubah warna supaya sama. Ya, ini kan tidak sama. Ada yang biru, ada yang hitam. Tidak sama, kita ganti dengan warna hitam supaya lebih jelas. Ya, jadi kita tidak perlu capek-capek menulis soal, kita ambil saja dari soal yang ada. Kita ambil gambarnya, dan kita tempel di sini. Dengan ini kita bisa melakukan penghapusan. Berbeda dengan ini, gambar aslinya. Kalau gambar aslinya kita tidak bisa menghapusnya. Nah, di sini dikhawatirkan ada yang salah, kita bisa menghapusnya. Lanjutkan. Diberikan 4 titik A, B, C, D pada lingkaran berurutan secara diagram, misalkan titik E itu titik tengah, nah, titik tengah AC dan BD. Jika EB 4 cm, EC 6 cm, ED 9 cm, sudut DBC. Nah, itu gambarnya ini tadi sudah dibuatkan. Ini ada EB ya, dan ED ini B-nya, dan ini D-nya. BD di tengah-tengahnya ada E ke B itu 4, E ke D-nya 9, kira-kira di sini. Nah, ini titik E. Dan ada C. Sudut DBC ini 30 derajat. 30 derajat. Ini 30 derajat. Nah, itu soalnya seperti ini. Soal ini, kalau kondisinya seperti ini, oh ini ada AC-nya. AC belum satu lagi. AC berarti melalui E, ya, karena E itu titik potong AC dan BD. Ini kita buat garis. Nah, ini titik A. Titik A. Kondisinya seperti ini. Kemudian maka kuadrat panjang jari-jari lingkaran berapa? Kuadrat jari-jari. Ini jari-jarinya. Karena tadi kita buat ini adalah titik tengah, ya. Karena ini titik tengah, ini titik O. Ini titik O. Berarti ini jari-jari. Ini juga jari-jari. DBC 30 derajat. DBC menghadapi busur DC. DOC itu ini sudut keliling ya. DOC juga sama menghadapi busur BC, karena ini namanya sudut pusat. Karena sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama, maka sudut pusat DOC ini pasti 60 derajat. Ini 60 derajat. Nah, begitu. Ini 60 derajat. Jika ini 60 derajat, ini kan jari-jari, maka ini juga pasti panjangnya sama, karena sudut
ODC dengan OCD sama besar, berarti ini akan sama panjang, sama sisi. Ini 60, ini juga 60, sama-sama 60 derajat. Berarti untuk mencari kuadrat panjang jari-jari kita cukup mencari panjang CD. Mencari panjang CD tidak bisa karena yang diketahui hanya panjang BD itu 13 dan sudut DBC kurang satu lagi. Kurang satu lagi harus diketahui panjang BC. Nah sekarang EB ini 4, EC 6, dan ini ada sudut 30 derajat. Nah, karena ada 3 yang diketahui, 2 sisi dan 1 sudut, maka pasti panjang BC bisa diketahui. Jika panjang BC diketahui, maka CD pasti diketahui. Penjelasan sampai situ. Selanjutnya, karena ini kolaborasi dengan siswa, kita sampaikan kepada siswa, silakan cari panjang CD untuk supaya kita bisa menjawab berapa kuadrat panjang jari-jari lingkaran. Atau kita tidak jelaskan ini, langsung kita sampaikan soal ini itu terserah pada guru masing-masing. Ini misalnya saja. Nah, begitu. Jadi ada kolaborasi dengan siswa. Karena misalkan ini dikolaborasikan dengan siswa, misalkan siswa ada yang memberikan pesan tempel ya. Pesan tempelnya tidak ada jawaban, Pak. Mana siswa yang menjawab? Nah, ini ada dari siswa. Tidak ada jawaban, Pak. Kita kasih reaksi biar anak senang. Baik, hebat, Nak. Kali itu ya. Kita periksa jawabannya, ternyata memang tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya, kita kembalikan lagi ke siswa untuk supaya siswa bisa menjawab. Kita hapus salah satu jawaban, kita hapus yang D. Kalau memang betul tidak ada jawabannya, Bapak udah kasih option D, silakan isi berapa kuadrat panjang jari-jari lingkaran tersebut. Misalkan siswanya menjawab lagi. Perlu diketahui ya, di browser walaupun berbeda dengan di aplikasi whiteboard dari Microsoft Store, tapi selain pena itu ada pesan tempel. Maka untuk tulisan-tulisan yang sederhana, siswa bisa diarahkan untuk menulis dengan pesan tempel. Kan ada ya siswa yang menjawab, jawabannya 135 min 36 akar 6. Digeser. Nah, gitu. Nah, ada tampilan tadi, tampilan foto yang menjawab ya. Kita lihat lagi. Nah, itu ada tampilan foto. Digeser. Terus siswa yang menjawab. Kita kasih like. Nah, atau kita kasih nilai dengan tanda centang. Nah, gitu. Kasih nilai dengan tanda centang. Ada insert menu lain, yang insert lain yaitu note
grid ya. Not grid kita munculkan dulu. Nah ini not grid. Not grid sama dengan pesan tempel ini ya. Pesan tempel yang tadi. Sama dengan pesan tempel ini, fungsinya juga sama, pesan tempel hanya dalam bentuk grid bentuk yang lebih dari 2 ya, pesan tempel yang lebih dari 2. Kita berikan pesan di sini ya. Dan kita bisa memindahkan pesan tempel ini kalau memang diperlukan. Kita pindahkan pesan ini. Lalu kita keluarkan itu not grid. Grid kita bawa saja not grid sama ya tambahan-tambahannya yang lainnya dalam not grid. Yang lainnya list, daftar. Yang lainnya adalah daftar, menu daftar. Untuk menghemat waktu, kita bisa membuatkan rencana pembelajaran di sini. Ya, apa saja yang direncanakan untuk pembelajaran dalam satu sesi, atau kita memberikan list untuk pengerjaan soal ini. Misalkan alat tempur yang diperlukan, alat tempur untuk menyelesaikan soal. 1. Sudut keliling, lingkaran ya, tadi sudut keliling. Kemudian sudut pusat, lingkaran. Apa lagi? Hubungan sudut pusat dan sudut lingkaran, sudut pusat dan sudut keliling. Jangan tambah lagi apa? Mencari sisi, mencari sisi segitiga dengan trigonometri. Ini alat tempur kita tempel di sini untuk memberikan gambaran kepada siswa alat tempur yang diperlukan untuk menyelesaikan soal. Kita tumpuk saja, atau kita bisa tempatkan di bawah sana. Nah, asal terlihat. Bahkan nanti di siswa ini akan terlihat. Dalam tampilan pertama yang muncul smartphone, tampilan kecil yang 50%, tidak 100% seperti ini. Itu menu list. Kemudian ada lagi follow up list. Follow up list ini sama dengan list tadi. Bedanya untuk follow up list, di sini ada assign to. Ini ditugaskan kepada siapa? Yang satu, bahkan sudut keliling minta dijelaskan kepada si A. Sudut pusat lingkaran minta dijelaskan kepada si B, dan seterusnya. Ya, itu follow up list. Kita terus follow up list. Apalagi template. Untuk template kita klik. Nah, ini template. Beberapa template yang bisa kita pergunakan disiapkan oleh MS Whiteboard. Bisa template brainstorming, Kanban, retrospektif, bisa dieksplor nanti ya, bisa dieksplor sendiri itu template. Nanti template ini disesuaikan dengan template yang sudah disiapkan oleh Microsoft.
whiteboard. Kemudian ada lagi menu stiker. Agar membuat papan tulis lebih interaktif dan menyenangkan, MS Whiteboard menyediakan banyak koleksi stiker. Ya. Banyak koleksi stiker di sini. Silakan tinggal pilih apa yang akan diberikan kepada siswa. Banyak pilihannya. Banyak pilihannya di sini. Kalau kita pilih salah satu, misalkan pilih sign seperti ini, coba pilih yang lain. Pokoknya menyenangkan bagi siswa, yang menyenangkan bagi siswa. Tinggal pilih kita mau memberikan apa. Pilih sel. Nah, misalkan berikan ini. Nah, kita berikan stiker ini untuk memberikan sesuatu kepada siswa, bahwa sesuatu itu dimulai dari kecil sampai besar, atau gambar apa, stiker apa yang disiapkan oleh MS Whiteboard. Yang penting siswa senang atau menambah lebih interaktif. Kemudian menu lainnya ada menu PDF, Word, dokumen, dan PowerPoint. PDF kita bisa masukkan PDF di sini dari Drive. Kita klik PDF, ambil dari desktop. Nih, misalkan PDF. Nah, PDF kita bisa memasukkan seluruhnya atau memasukkan salah satu. Insert, select, atau insert all, paste. Kita ambil satu saja. Ambil satu, misalkan ini. Kita simpan di mana, di bawah, simpan di sini. Nanti ini pindah lagi. Ya. Ini pindah lagi. Seperti hanya PDF, untuk insert menu yang lain ya Word atau PowerPoint sama. Nanti muncul setelah kita pilih file Word dan pilih atau PowerPoint, akan muncul permintaan apakah mau masukkan semua file Word tersebut atau salah satu. Dan satu lagi, kita bisa menyisipkan hyperlink. Punya hyperlink ini caranya, kita ambil linknya, link YouTube misalkan. Nah, kita tempelkan topik. Menyalin hyperlink dari browser dan menempelkannya langsung di papan tulis. Nanti muncul menjadi sebuah tinjau, sehingga siapa saja termasuk kita dapat dengan mudah menavigasikan kembali link. Jika klik, kita akan masuk ke link yang ditempelkan tersebut. Jadi pada dasarnya MS Whiteboard menyediakan kanvas tanpa batas tempat imajinasi yang memiliki ruang untuk tumbuh gambar, ketik, atau tambahkan gambar. Gunakan catatan tempel untuk mengatur ide, tumpuk, pindahkan, didesain untuk pena, sentuh, dan keyboard, sehingga whiteboard memungkinkan kita berbagi ide secara alami.
Tinta cerdas mengenali bentuk dan membuat pembuatan tabel menjadi mudah. Dan karena kanvas mengembang seiring dengan kreasi kita sendiri, kita tidak perlu khawatir akan kehabisan ruang. Apa yang kita tulis, apa yang kita gariskan, tidak selesai, bisa ditunda, kapan, dan dimanapun, bisa dilanjutkan ketika ide telah muncul. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.